Nah, hari ini kita mau belajar di Economy of the Sun, ekonomi sang putra atau ekonomi sang Kristus. Kaitannya apa tadi nanti dengan pelajaran eksegesis tadi? Ya, kalau tadi belajar eksegesis itu kan kayak kita mengumpulkan keping-keping mozaik tadi ya, yang kita mau susun itu jadi wajah Kristus. Problemnya adalah waktu kita mau mengumpulkan itu atau membaca kitab suci itu, ya harus dalam terang Kristus, dalam terang salib dan kebangkitannya, atau apa yang menjadi ekonomi dia atau karya dia. Ini ekonomi of the sun-nya. Sehingga di pelajaran dogmatik itu juga perlu memberikan kita kacamata atau memberikan kita itu point of view tadi ya, selubung di mata kita itu disingkirkan lalu digantikan dengan uh, point of view ini tentang pengetahuan tentang Kristus ini. Ya, nah inilah yang kita pakai untuk melihat kitab suci. Untuk melihat kitab suci itu sehingga yang kamu lihat itu bukan lagi urutan kronologis, hukum. Yang kamu lihat itu bukan lagi oh ini PL, ini PB. Yang kamu lihat ini bayang-bayang dan bukan seperti itu. Yang kamu lihat itu adalah wajah Kristusnya. Ya, nah, sehingga kamu harus mengerti, harus memahami siapa Kristus itu, ya. Secara dogmatis itu nanti kamu akan pakai di dalam kamu membaca kitab suci. Sehingga memang pelajaran teologi, ini teologi. Dengan apa yang kamu baca dengan kitab suci itu saling terkait gitu. Kamu baca kitab suci, ya, untuk mengenal teologi. Kamu belajar teologi, ini kamu pakai untuk mengenal kitab suci. Nah, maksud saya ya, kamu baca kitab PL misalnya, kamu pakai teologinya Kristus, kan Kristus untuk melihat itu. Tapi kalau kamu nggak mengenal Kristus, nggak pernah belajar teologi itu, nah, kita nggak bisa menangkap apa yang menjadi pesan dari perjanjian lama itu. Ya. Nah, tapi waktu kamu baca kitab suci, ya, kamu baca kitab suci, kan ujungnya apa? Menemukan Kristus, melihat Kristus. Maka lensanya ini apa? Lensanya adalah apa? Terang Kristus. Kristus yang bangkit tadi. Lensa atau kacamatanya, point of view ya, supaya melihat Kristus ini. Nah, tentang Kristus ini kamu dapatnya dari pelajaran teologi seperti ini. Ya, tapi kalau kamu nggak pernah belajar teologinya, bagaimana kamu tahu tuh Kristus berinkarnasi, dia mati, dia bangkit dan sebagainya. Nah, itu semua untuk belajar teologi. Ya. Tapi waktu kamu belajar teologi ini, waktu kamu semakin baca kitab ini, kamu akan semakin berteologi. Jadi kitab suci, baca, kamu jadi dapat teologinya. Tapi ini nggak terpisah. Ya. Bukan mengatakan kitab suci udah nggak perlu karena udah dapat teologinya. Enggak, ini satu kesatuan. Jadi kamu baca kitab suci, kamu sedang berteologi. Kenapa? Karena kamu sedang memakai terang Kristus ini. Kamu sedang berteologi. Oke? Tapi kamu belajar teologi ini untuk menjadi, nah sekarang kamu baca teologi, itu apa? Mendapat atau point of view untuk baca kitab suci. Jadi teologinya untuk apa? Baca kitab suci. Nanti kitab sucinya untuk apa? Dapat lagi teologi. Teologi ini nanti akan melihat apa? Kristus. Nah, maksud saya? Nah, itu ya. Sehingga saling menyambung. Jadi kamu baca teologi apapun, misalnya saya suruh baca Chrysostomos, baca Agustinus, baca ini Vladimirovsky misalnya. Itu teologi. Untuk apa? Supaya kamu makin mengenal Kristus. Nah, mengenal Kristusnya untuk apa? Untuk kamu belajar kitab suci. Belajar kitab suci untuk apa? Supaya kamu tadi melihat
Kristus. Gitu. Ya, nah sekarang kamu baca kitab suci itu apa? Pakailah point of view Kristus. Supaya kamu kembali lagi tujuannya sama. Melihat Kristus itu tadi yang kita bahas tadi. Ya. Yang pada intinya adalah kita tuh bacaannya nanti misalnya baca tip-tip bagian itu kan kayak seperti mosaik. Ya kita bisa kumpulin itu jadi wajah Kristus itu. Gitu. Nah, sekarang kamu lihat di sini misalnya ada salah satu buku ya. Nah, ini bukunya ini uh, ya. Oke. Nah, ini The Mystical Theology of the Eastern Church, Vladimir Lossky. Ini teologi. Namanya aja udah Mystical Theology. Ini teologi. Untuk apa teologi? Kamu pakai untuk membaca kitab suci. Nah, waktu kamu baca kitab suci untuk apa? Berteologi, menghasilkan teologi yang akan semakin memperjelas wajah Kristus. Itu, ya. Nah, ini kita mau langsung masuk aja chapter 7, The Economy of the Sun dari buku ini ya, halaman 135. Nah, ini saya sudah ringkas di sini. Poin-poinnya. Ya. Nah, oke, yang pertama nah ini jadi kalau ringkasan-ringkasannya kamu makin ngerti ya teologi-teologinya nanti di sini. Coba baca Risna. Ini mengalihkan fokus dari penciptaan, khususnya manusia, menuju karya keselamatan Sang Putra Allah atau Logos dalam mengatasi kurang tak terlampaui yang memisahkan Allah dari ciptaan yang telah jatuh. Ekonomi Sang Putra adalah kitabkan Allah Tritunggal yang memungkinkan kembali terjalinnya persekutuan atau union antara realitas ilahi yang tak tercipta dan makhluk ciptaan yang fana dengan tujuan arti deifikasi atau teosis. Iya. Nah, teologinya apa yang kamu pelajari di sini? Ekonomi Sang Putra itu apa? Tindakan Allah Tritunggal yang memungkinkan kembali terjadinya union antara realitas ilahi yang tak tercipta dengan makhluk ciptaan yang tujuannya adalah deifikasi atau teosis. Nah, ini teologi. Kamu ngerti itu? Ya. Ini satu poin. Jadi Allah atau Sang Kristus itu ya bertindak, misalnya tadi ya, dia datang, dia mati, dia bangkit, itu untuk apa? Menjalin persekutuan antara Allah dan manusia. Atau tujuannya nanti teosis. Nah, ini satu poin teologi ini kamu mesti ngerti ini. Ya. Nah, sehingga nanti kalau kamu baca Alkitab, kamu dapat itu teosis, anagogik tadi. Ya. Jadi teologi itu kayak mindsetnya yang harus kita punya. Poin satu. Akan ekonomi keselamatan mengenai sejumlah perbesar. Satu, panggilan asli manusia. Manusia diciptakan sempurna dengan kapasitas untuk bersekutu dan bersatu dengan Allah ditakdirkan untuk deifikasi. Jalan yang dimaksudkan adalah agar manusia bekerja sama dengan rahmat Allah, menyatukan alam semesta yang diciptakan di dalam dirinya dan mempersembahkannya kepada Allah yang mengarah pada deifikasi dirinya sendiri dan kosmos. Keadaan sempurna ini bersifat dinamis, sebuah gerakan menuju persatuan bukan keadaan akhir yang statis. Jadi apa panggilan asli manusia? Hah? Panggilan asli manusia apa? Bersekutu, bersatu dengan Allah.
ditakdirkan untuk di. Jadi panggilan asli manusia itu bukan cuma lahir lalu mati masuk liang kubur, bukan itu. Tapi bersekutu dengan Allah. Nah, itu teologi. Itu teologi. Jadi ini terang Kristus ini. Kamu harus pakai ini nanti waktu kamu pelayanan, baca Alkitab, khotbah dan sebagainya. Ya. Jadi teologi itu apa? Mindset. Ini harus diisi. Memang nggak ada ayat-ayatnya, karena kita bukan lagi baca Alkitab. Enggak. Cari ayatnya ada, tapi kita nggak lagi studi kitab di sini. Kita studi filosofi. Kita belajar teologi. Nah, teologi itu secara ringkas sudah mengatakan manusia diciptakan untuk apa? Nah, ini satu poin yang kamu mesti garis bawahi. Jalannya gimana? Hah? Kerjasama manusia dengan rahmat Allah. Sinergi. Lalu menyatukan alam semesta yang diciptakan di dalam dirinya dan kamu persembahkan kepada Allah. Jadi kenapa kalau kita persembahkan kepada Allah? Karena manusia itu kumpulan dari semua ciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah itu memuliakan dan ciptaan itu memuliakan Allah kan. Batu memuliakan Allah, tumbuhan memuliakan Allah, gunung memuliakan Allah, lautan memuliakan Allah, semua binatang memuliakan Allah. Oke. Nah, tetapi itu iya benar. Nah, kalau diwakili oleh satu orang manusia memuliakan Allah, itu sudah mewakili seluruh ciptaan memuliakan. Kenapa? Karena manusia itu terdiri dari tumbuhan, hewan, semua makhluk, binatang dan tumbuhan, dan alam semesta ini. Maka manusia itu disebut mikrokosmos. Begitu kamu mau persembahkan dirimu memuliakan Allah, berarti seluruh alam semesta itu diwakili oleh kamu. Karena kamu terdiri dari apa? Mikrokosmos. Alkitab itu simbol kosmosnya. Kamu orangnya. Simbolnya di Alkitab, kosmos itu. Kita orangnya yang mewakili alam semesta. Jadi kalau kita sudah mempersembahkan diri kepada Allah, sudah mewakili binatang-binatang dan tumbuhan semua. Karena semua alam ciptaan itu ada di dalam diri. Kamu kumpulan dari binatang dan tumbuhan. Apa yang ada di alam semesta itu ada di dalam tubuh kita. Dalam tanah ada berbagai macam mineral. Itu ada dalam tubuh. Ya. Hewan, binatang punya darah, punya otot-otot, saraf, ada dalam tubuh. Tumbuhan punya zat kapur. Tumbuhan itu apa? Punya zat mineral, itu ada dalam tubuh. Bahkan unsur-unsur batu, gunung, unsur-unsurnya itu atom-atom, itu ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu mengandung seluruh komponen alam semesta. Maka disebut apa? Mikrokosmos. Nah, jadi kalau kita mempersembahkan diri kita, berarti kita menyatukan alam semesta dan mempersembahkannya kepada Allah. Nah, ini panggilan kita. Ya. Lalu keadaan yang bersatu dengan Allah itu
adalah satu hal yang sifatnya dinamis, satu gerakan yang menuju persatuan, jadi bukan keadaan akhir yang statis, kosong gitu, enggak. Tapi selalu dinamis. Misalnya tadi kita selalu nanti mengenal Kristus, dapat gnosis yang baru terus, pernah berakhir. Nah, itu dinamis. Ya, satu gerakan menuju persatuan. Nah, ini dalam banget dari Loski. Ini panggilan asli manusia, ya. Tapi, nah ini ada tapinya nih, ada dampak kejatuhan nih. Coba baca lagi, Krisna. Tanpa kejatuhan. Melalui kebebasan manusia, dipengaruhi oleh pihak eksternal, dosa masuk ke dunia. Dosa digambarkan sebagai penemuan penciptaan, menciptakan oleh keberadaan eksistensial dan baru, yaitu dosa dan kematian. Ini membuat kodrat manusia berlawanan dengan kodrat, menyebabkan kemerosotan, disintegrasi, dan akhirnya kematian. Tanda bebas manusia menyerahkan kebebasannya pada keniscayaan eksternal. Iya. Jadi ada dampak kejatuhannya apa? Panggilan aslinya tadi kan, menyatu dengan Allah dalam satu gerakan yang terus. Jadi kalau dalam teosis itu ya, nggak pernah titik ya. Terus berputar dalam lingkaran dinamis. Nah, tapi ada yang namanya kejatuhan atau dosa. Nah, di sini Loski bilang apa? Ada dosa yang masuk ke dunia. Apakah dosa itu ciptaan Allah? Bukan. Tapi hasil dari apa? Kehendak bebas manusia. Atau dosa itu digambarkan sebagai apa? Penemuan kehendak ciptaan. Bukan pencipta, tapi ciptaan manusia. Ya, ini ada mode keberadaan eksistensial yang baru, yaitu dosa dan kematian. Nah, inilah yang membuat ini dosa itu yang membuat apa? Dosa itu akhirnya membuat apa? Kodrat manusia berlawanan dengan kodrat. Artinya berlawanan dengan ini, panggilan asalinya lagi. Ya, kodrat manusia berlawanan dengan kodrat, berlawanan dengan sifat alaminya. Alaminya harusnya kita menyatu dengan Allah, tetapi retak. Apa menyatu berarti jadi apa? Menyatu kan jadi satu, berarti sekarang terpecah. Berlawanan jadinya, terpisah. Sehingga menyebabkan apa? Kemerosotan, disintegrasi, dan kematian. Jadi akibat dosa itu apa ujungnya? Mati. Karena kita terpisah dengan sang kehidupan. Nah, jadi dosa itu karena kehendak bebas manusia, ya, yang berlawanan dengan kodrat. Yang ketiga, Ciptaan jurang dosa yang tak sekali. Meski menyatakan bahwa manusia secara alami sudah terpisah dari Allah berdasarkan kodrat atau bukan berdasarkan tempat. Pemisahan alami ini seharusnya diatasi melalui deifikasi, namun dengan menghendaki dirinya sendiri ke dalam keadaan dosa dan kematian, manusia menciptakan jurang pemisah yang tak berseberangi antara dirinya dan Allah. Keadaan ini melibatkan pemisahan tidak hanya berdasarkan kodrat, tetapi juga berdasarkan kehendak. Loski itu mengatakan apa? Jadi karena dosa, maka manusia secara alami terpisah dari Allah berdasarkan kodratnya. Ya, manusia secara alami sudah terpisah, maksudnya kodratnya jadi apa? Kodratnya jadi berlawanan dengan kodrat aslinya. Oke? Terpisahnya bukan karena tempat. Misalnya saya dengan Hartono, saya di sini, Hartono di Purwokerto. Itu karena terpisah karena tempat. Paham nggak maksud saya? Maksudnya
manusia terpisah dengan Allah, jadi musuhnya Allah. Misalnya itu bukan karena tempat, tapi karena apa? Kodrat. Jadi kodrat manusianya itu, kodrat, kita bicara kodrat, mengatur, atau manusia itu kan tadi harusnya kemana? Ke bentuk aslinya kan? Tapi sekarang lari. Harusnya kodratnya itu ke arah, tapi justru berlawanan ke bawah. Tahu nggak? Kodratnya harusnya ke atas ke Allah, tapi sekarang berlawanan ke arah bawah. Harusnya ke kanan, malah ke kiri. Nah, awalnya di atas. Kita kalau berlawanan, berarti kan ke bawah kan? Terpisah nggak? Tapi bukan karena tempat ya. Terpisah karena kodratnya berlawanan dengan kodrat aslinya. Nah, itulah yang menciptakan apa? Jurang pemisah. Ya. Jadi cara untuk mengatasi pemisahan ini gimana? Cara mengatasi pemisahan ini bagaimana? Melalui pengilahian kodrat. Jadi kodratnya diperbaiki lagi. Kodrat ini diperbaiki lagi. Jadi kalau dia jatuh ke bawah, nah diilahikan lagi supaya bisa ke atas. Nah, itu dengan jalan apa? Deifikasi. Cuma di sini dikatakan pemisahan ini tidak hanya berdasarkan kodrat, tapi juga berdasarkan kehendak. Jadi dari kodrat, ya, jiwa. Dalam kodrat itu ada jiwa. Jiwa ini ada namanya kehendak. Apalagi ya, pikiran maksudnya. Kan ada 3 ya kan. Dan satu lagi apa? Kerinduan, apa, perasaan gitu. 3 komponen jiwa itu kan. Perasaan, pikiran, dan kehendak itu jatuh. Jadi apa yang di dalam kodrat itu jatuh, masuk kehendaknya. Kehendaknya harusnya ke atas, jadinya sering melawan A. Kehendaknya jadi apa? Kehendaknya jadi melawan Allah. Kehendaknya jadi berdosa. Kehendaknya jadi dipenuhi dosa. Bukan hanya kehendak juga, pikiran dan juga emosinya. Nah, itu jadinya berlawan. Nah, oleh sebab itu, Plotkin mengatakan ada jurang pemisah. Nah, jurang pemisahnya itu ada 3 yang menghalang. Kodratnya kan ada ke bawah ya. Harusnya ke mana? Cuma untuk naik ke atas ada penghalangnya apa? 3. Penghalangnya itu apa? Iya, kodrat yang terpisah oleh kehendak, dosa, dan kematian. Nah, itu 3 penghalang. Coba baca lagi, Krisna. 3 penghalang jurang pemisah yang tadi tersebar ini digambarkan sebagai 3 penghalang yang memisahkan umat manusia dari Allah. Itu 1, kodrat yang terpisah oleh kehendak, 2, dosa, 3, kematian. Penghalang ini secara eksplisit atas berani dan manusia, terutama masih saja tidak cukup untuk mengangkat jiwa menuju kesempurnaan. Iya. Kodrat yang terpisah oleh kehendak, penghalang kedua dosa, yang ketiga kematian. Jadi kalau penghalang ini belum disingkirkan, maka kodrat kita bisa naik ke atas, bisa sampai deifikasi, atau tadi kembali lagi jadi asli, nggak bisa. Maka 3 penghalang itu harus itu jadi musuh. Nah, jurang pemisah inilah digambarkan sebagai 3 penghalang. Ya, jatuh dalam hal kodrat, dosa, dan kematian.
Terus, Dengan kebutuhan akan tindakan Allah atau ekonomi keselamatan. Karena manusia tidak dapat mengatasi penghalang ini dan mencapai Allah dengan mengangkat dirinya sendiri, hanya Allah yang dapat memulihkan kemungkinan diimplikasi dengan turun kepada manusia. Tindakan ilahi ini adalah ekonomi keselamatan. Ini adalah rencana Allah untuk membebaskan manusia dari kematian dan tawanan dosa. Ekonomi ini berakar pada keputusan abadi Allah. nah, tindakan Allah menyelamatkan inilah, ini yang disebut dengan apa? Ekonomi keselamatan. Ini bukan pelajaran ekonomi itu ya, kayak di IPS ya. Tapi ini apa? Ekonomi itu maksudnya apa? Karya ilahi, tindakan ilahi yang apa? Membebaskan manusia dari tiga halang itu. Yaitu apa? Kodrat, kematian, dan dosa. Jadi kalau saya tanya, apa ekonomi keselamatan? Karya keselamatan atau tindakan Allah, tindakan ilahi, membebaskan manusia dari kematian dan tawanan dosa. Gitu ya. Ya, itu artinya ekonomi keselamatan. Sekarang nomor 6. Mengatasi penghalang melalui ekonomi anak. Karya Kristus sama sabda yang berinkarnasi atau disebut ekonomi anak dalam surga. Diperlukan untuk menembus penghalang ini, Kristus mencapai ini secara bertahap. Satu, kodrat. Melalui penjelmaannya, Kristus, Adam yang kedua menyatukan kodrat ilahi dan manusia. Ini mengatasi pemisahan kodrat yang seharusnya diatasi oleh deifikasi. Iya. Nah, karya Allah tadi ekonomi keselamatan itu dikerjakan oleh siapa? Anak. Maka disebut ekonomi anak. Nah, ini yang dikerjakan oleh Kristus untuk menembus penghalang ini. Menerobos penghalangnya, menghancurkan penghalang ini. Tapi penghalangnya 3 ya. Kodrat, dosa, dan kematian. Nah, dengan dia berinkarnasi, jadi ini penjelmaan maksudnya inkarnasi, ini harusnya inkarnasi ya. Tapi maksudnya bukan dia menjelma itu dalam pengertian negatif, dia berubah gitu ya. Tapi dia menjadi daging gitu. Nah, dia berinkarnasi untuk apa? Menghancurkan kodrat yang tadi, yang jatuh tadi menjadi kodrat yang baru atau menjadi kodrat Adam kedua. Jadi nanti ada namanya kodrat Adam kedua. Kodrat Adam pertama udah dosa. Nah, dia harus dipulihkan. Jadi kodrat manusia itu satu. Kodrat manusia itu satu. Kodrat manusia. Cuma ada istilah Adam pertama, Adam kedua itu maksudnya begini. Kodratnya itu udah rusak oleh dosa, tapi sekarang dipulihkan. Nah, itu. Itulah kita bedakan, jadi ada kodrat Adam pertama, Adam kedua. Tapi bukan berarti kodrat manusia itu ada 2, tetap satu, cuma yang sudah jatuh ini dipulihkan. Melalui apa? Waktu dia beringkar. Jadi waktu Yesus mengambil manusia, dia jadi manusia, kan dia memakai kodrat manusia kan? Nah, kodrat manusia itu kodrat yang bagaimana? Yang sudah dipulih, itu seperti kayak Adam yang pertama. Sebelum jatuh ke dalam dosa. Paham nggak maksudnya? Kodrat yang benar-benar tanpa dosa. Nah, makanya kemarin minggu lalu saya katakan kan, ada kemungkinan nggak Yesus jatuh ke dalam dosa? Kalau dia sebagai manusia. Tidak ada, karena dia mengambil kodrat manusia yang sempurna tanpa dosa. Sehingga dia nggak punya
Dalam kodrat itu yang jatuh itu kan kehendaknya rusak kan? Kodrat yang jatuh kehendaknya bagaimana? Waduh, oh, hujan ya. Kehendaknya bagaimana? Cenderung melawan alam. Kehendaknya cenderung ke bawah. Ya. Nah, di dalam Kristus tidak ada kehendak seperti itu. Kehendaknya pasti ke atas. Karena dia mengambil kodrat yang apa? Yang sudah sempurna. Maka kelahiran dia, gak apa-apa biar. Maka kelahiran dia itu bukanlah kelahiran yang biasa. Ya, bukan beri laki-laki dan perempuan. Tapi Maria, dia ambil kodratnya Maria, manusia yang sudah disucikan, disucikan oleh Roh Kudus. Jadi lewat inkarnasinya kodrat itu dipulihkan, intinya itu. Ya. Yang kedua, dosa. Kematiannya Kristus mengatasi dosa, hukum sukarelanya mengubah hukuman dan dosa menjadi sarana keselamatan. Nah, itu dia. Kalian ada yang mau ambil baju, silakan ya. Jadi kalau dia mati di atas kayu salib, berarti apa? Dia mengatasi penghalang apa? Kok bisa? Dia mati di kayu salib itu dia mengatasi dosa. Iya, dengan disalib, ya, dia dengan sukarela mengubah hukuman dan kutuk menjadi sarana keselamatan. Artinya apa? Dengan kematian, dengan sukarela, dengan ketaatannya, maksudnya, ya dia mengubah, dia mengalahkan dosa. Dosa itu kan ketidaktaatan. Nah, dengan kematian di atas kayu salib, Yesus, ya, sebetulnya kurang tepat juga mengatakan Yesus itu taat di atas kayu salib. Dalam pengertian seolah-olah ada kemungkinan Yesus tidak taat. Gitu kan maksudnya ya? Tidak ada kemungkinan Yesus tidak taat. Dia pasti taat. Tapi bukan masalah ketaatan yang kita soroti. Tapi salibnya. Kematiannya di kayu salib, ya, dia mengatasi dosa. Maksudnya apa? Kerelaan dia mati, dia mengubah kutuk dosa itu menjadi keselamatan. Mengubah hukuman dan kutuk dosa itu jadi keselamatan. Kok bisa ya? Kristus yang mati di salib itu, dosa itu kok dikalahkan? Nah, ini dia. Yang ketiga, Khusus telah dihancurkan oleh Tuhan Kristus melalui karya ini, Kristus membangun kembali kemungkinan bebas. iya, ya, karena apa? Lewat kematianlah dia bisa bangkit. Karena kalau Kristus tidak mati, dia bisa bangkit kan? Namanya bangkit ya harus dari kematian. Nah, dengan kematianlah dia menghancurkan maut itu. Kalau maut dihancurkan, maka dosa juga dihancurkan. Ngerti ya? Tadi kalau ada yang pertama jatuh ke dalam dosa, berarti dia kena kutuk dosa. Ya, dia kena kutuk dosa. Nah, Kristus mengubah kutuk dosa itu dengan kematiannya di atas kayu salib. Nah, dia mengatasi dosa. Kok bisa? Karena dengan kematiannya dia bangkit menghancurkan kematian. Nah, kalau kematian sudah dihancurkan, maka dosa otomatis juga dihancurkan. Seandainya Kristus mati tapi nggak pernah bangkit, gimana? Dosa sudah dikalahkan? Maut dikalahkan? Oke, itu ya. Jadi ada tiga. Lalu inkarnasi mengatasi apa? Kodrat itu dipulihkan, kodrat itu diilahi, melalui kematiannya mengatasi dosa, dan kebangkitannya mengatasi kematian atau maut. Inkarnasi mengatasi apa?
kodrat. Kematian di atas kayu salib mengatasi apa? Kebangkitannya mengatasi apa? Kematian. Ya. Yang ketujuh, Memenuhi Kristus. Agar Kristus dipenuhi dalam hubungannya dengan apa yang penting dan juga menirukan karya Roh Kudus atau ekonomi Roh Kudus. Roh Kudus diutus ke dunia dan kedatangannya adalah tujuan akhir dari ekonomi ilahi hidup. Roh Kudus menciptakan kembali kodrat kita dan yang penting untuk menganugerahkan keilahian, hormat yang tak tercipta dan identifikasi pada pribadi-pribadi manusia, memungkinkan partisipasi dalam kodrat ilahi dan persatuan dengan Allah. Karena rahmat itu bukanlah sesuatu yang diperoleh oleh jasa manusia, tapi diperoleh melalui kerjasama atau sinergi antara rahmat ilahi dan kebebasan manusia, mengatasi pemisahan yang ditekankan dalam teologi barat. iya. Nah, di sini ekonomi Kristus dipenuhi di dalam apa? Ekonomi Roh Kudus. Ya. Jadi kehendak Bapa dipenuhi oleh Kristus. Kehendak Kristus dipenuhi apa? Oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus diutus ke dunia, kedatangannya adalah tujuan akhir dari ekonomi ilahi di bumi. Ya. Jadi kalau melalui karya Kristus, ibaratnya Kristus sudah memberikan wadah kodrat yang baru. Nah, Roh Kudus menciptakan kembali kodrat kita. Ya, dan dia memberikan anugerahnya, ilahian. Oke. Jadi yang mencurahkan, yang memberikan, yang melahirkan baru itu adalah Roh Kudus. Dia memberikan kita rahmat, menganugerahkan kita keilahian, yang menciptakan kembali kita. Sehingga kita bisa berpartisipasi dalam kontrak ilahi dan persatuan dengan A. Nah, itu kita peroleh kalau kita kerjasama. Dengan kerjasama itu antara kebebasan kita dengan rahmat ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya. Oke, baca lagi. Singkatnya, Karena keselamatan karena penghalang dosa, kematian dan kodrat yang terpisah oleh kehendak yang diciptakan oleh pencatuan manusia tidak dapat ditembus oleh umat manusia dengan kehendaknya sendiri. Turunnya Allah melalui penjelmaan, kematian dan kebangkitan anak serta pengutusan Roh Kudus adalah satu-satunya cara merobohkan penghalang ini dan membuka kembali jalan menuju deifikasi, tujuan asli dan akhir dari kebenaran ciptaan. iya. Jadi kalau sudah jatuh, bagaimana membalikan lagi ke aslinya? Dengan cara apa? Menghancurkan penghalang. Berapa cara? Berapa cara itu? Salah, 4. Apa aja? Inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan ekonomi Roh Kudus atau pengutusan Roh Kudus. Nah, 4 itu. Ya, ada berapa cara? Apa saja? Iya. Ini cara untuk merobohkan apa? Penghalang. Penghalangnya ada berapa? Yaitu apa? Kodrat dengan inkarnasi. Dosa dengan maut dengan, lalu Roh Kudus ngapain? Kalau ekonomi Allah, ekonomi putra, 3 ini. Ekonomi putra, 3 itu kan, menghancurkan 3 penghalang itu kan. Lalu ekonomi Roh Kudus apa? Iya, kamu diajak masuk ke 3 itu. Nanti. Artinya Kristus datang menyediakan ini semua. Hidangannya. Nah, sekarang tinggal kamu nih. Mau nggak makan
Ibaratnya nih, Kristus kokinya. Dia udah masak capek-capek, sudah hidangkan ini sama kita. Nah, lalu tinggal kamu nih. Mau makan nggak? Kalau kamu datang makan dengan kehendak bebasmu, maka nanti Roh Kudus yang akan apa? Roh Kudus yang akan apa? Mengilahi. Roh Kudus yang akan angkat kamu ke atas. Cuma masalahnya gini, Yesus masak dan sebagainya, itu kan 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Kamu belum tentu sekarang ini bisa lihat nih makanannya apa. Kayak Thomas. Kalau aku belum menyucikan dari Google bekas, aku nggak percaya. Nah, kalau Thomas, iya dia masih melihat Kristus. Kalau kita sekarang nggak melihat kan? Jadi bagaimana kalau nggak melihat itu menghadirkan lagi, membawa itu lagi realita di depan mata kita. Itu karya siapa? Roh Kudus. Itulah anugerah tadi. Terus menghadirkan kembali tiga itu, inkarnasinya, dosanya, kebangkitannya itu dihadirkan oleh siapa? Ekonomi Roh Kudus, supaya kamu bisa menghampiri masakan itu. Jadi Yesus yang masak, yang ngantar siapa? Yang ngantarin makanan itu di depan kita siapa? Roh Kudus. Tinggal kamu mau makan atau enggak, ya kan? Kalau kamu makan, maka Roh Kudus itu akan membuat makanan itu jadi ilah, perjamuan kudus. Dia akan mengubah roti dan anggur itu jadi tubuh dan darah Kristus. Itu Roh Kudus. Paham nggak? Ragu di saya. Terlalu sulit? Hah? Enggak kan? Jadi yang masak siapa tadi? Masak Yesus, yang bikin makanannya siapa? Ekonomi, ekonomi A itu urusan anak, ya kan? Lalu yang ngantar di depan kita siapa? Lalu mau makan atau enggak tergantung. Kalau kamu makan, maka Roh Kudus itu yang akan mengilahikan. Kalau kamu nggak makan gimana? Mati. Gitu. Kalau kamu makan gimana? Hah? Nah, itu lah. Itu loh otak. Otak rakus ya. Ini ilustrasi, ya kan? Yang ngantar itu Roh Kudus, yang makan kamu, kan Roh Kudus yang makan. Begitu kamu Roh Kudus ngantarin kamu makan, nah ini Roh Kudus lah yang mengenyangkan, yang mengubah itu jadi ilahi. Oke, kira-kira itu ya. Maka harus ada juga namanya ekonomi Roh Kudus. Gak cukup ekonomi Allah, ekonomi anak. Harus ada ekonomi Roh Kudus. Sebab gini, kamu udah masak capek-capek ini, tapi nggak ada pelayan yang kasih ke tamunya. Gimana? Masakanmu dimakan nggak? Ya udah tetap di situ kan. Nggak ada yang hidangin gitu. Nggak ada waitressnya. Kalau kayak di rumah makan itu kan koki yang masak. Itulah Kristus. Ya kan? Nah, lalu yang hidangkan itulah Roh Kudus. Kamu tinggal makan. Tapi belum tentu kamu mau makan. Karena kamu punya kehendak bebas. Kalau kamu nggak makan, si koki itu akan paksa kamu. Hmm? Nggak ada urusannya. Dia taunya masak gitu. Terus kalau kamunya nggak makan, si waitressnya malah
Marah? Maksa? Saya kamu jadi pelayan ya. Udah hidangin, udah makan. Ini nggak mau makan terus kamu paksa. Hah? Paksa. Misalnya ya. Misalnya gini, fokusnya pelayannya. Makan. Soalnya kalau nggak ilustrasi gini kalian nggak ngerti. Gini Pak. Ada nggak pelayan yang maksa kalau tamunya nggak mau makan, lehernya dipegang terus gitu. Nggak ada kan? Tamunya pelayannya malah dipecat nanti. Oke, itu yang dimaksud Losky ya. Nah, kalau kamu makan, maka ini ya, maka di sini dia katakan harus kerjasama antara rahmat ilahi itu tadi. Rahmat ilahi itu berarti anugerah, masakannya udah disediakan. Itu anugerah. Maka keselamatan itu anugerah. Iya, karena kamu bergantung pada makanan itu. Usahamu nggak bisa menggantikan anugerah itu, nggak bisa. Perbuatan baik kita nggak bisa menggantikan masakan dari koki itu. Ngerti? Pokoknya masakan koki itu nggak ada yang bisa gantiin. Spesial. Nggak ada koki lain yang bisa. Hanya koki yang namanya Kristus yang bisa masak. Kamu jadi koki, kamu yang masak, kamu yang berbuat baik. Nggak bisa menggantikan rahmat ilahi. Jelas ya? Anugerah itu hanya dari Kristus yang masak. Lalu dihidangkan oleh Roh Kudus. Nah, itulah rahmat ilahi. Begitu Roh Kudus itu menghidangkan tiga ini, inkarnasinya, kematian, kebangkitan ya, dia hidangkan di depan kamu, itu zamannya anugerah. Rahmat ilahi. Tapi kamu harus apa? Kerjasama dengan, artinya apa? Kerjasama antara rahmat dan kebebasan manusia. Ya tadi, tergantung kamu mau makan atau enggak ini. Roh Kudusnya maksa nggak? Kayak tadi saya maksa dia makan. Hah? Nggak pernah dipaksa kan? Oke, kira-kira gitu. Sekarang nomor 2, inkarnasi. Iya, ini ada bahasa Yunani ya. Wordnya tadi apa? Logos sarkasmes ini ya, Pak. Ini dari ini. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 14. Hmm. Nih, eskenosen ya. Logos sars egeneto ekenosen. Eskenosen. Jadi Allah itu bertabernakel, bertenda. Ya. Nah, itu artinya dia menjadi daging. Artinya dia mengambil kodrat manusia. Dan sekaligus apa? Jadi inkarnasi itu nggak cuma, oh dia jadi manusia, tapi maksudnya apa? Dia mengambil kodrat manusia. Jadi manusia dia mengambil kodrat manusia dan memulihkan kodrat manusia. Sehingga dia harus jadi manusia. Kalau enggak, kalau dia nggak jadi manusia bagaimana? Kalau dia nggak jadi manusia berarti kodratnya gimana? Kodratnya belum dipulih. Nah, gitu. Terus
Pertama, kemudian dosa dan manusia. Oke? Kenapa inkarnasi itu harus? Karena inkarnasi apa? Dia mau apa? Nih. Kenapa inkarnasi itu diperlukan? Karena kodratnya yang mau disembuhkan dulu. Baru nanti dosa, baru terakhir kematian. Ya. Jadi ingat ya, kodrat, dosa, kematian. Inkarnasi memulihkan apa? Kodrat. Ya. Yang ketiga, Termasuk kata-kata dari Tuhan. Dalam bentuk pengalaman salah, merupakan pengakuan dari saya. Tapi yang berbentuk pengalaman ini mengungkapkan kepada para malaikat telah ditetapkan secara alam dengan besar itu memiliki semacam keberadaan aku tampak percaya sekali benar-benar berpahala dan kebenarannya kepada kebebasan manusia. iya. Sehingga di sini apa? Inkarnasi bukan sekedar apa? Ya kayak aksi ya, aksi reaksi. Oh karena ada kejatuhan, ya udahlah Allah mengutus anaknya. Ya jadi tergantung nih. Adam berdosa. Kalau seandainya misalnya Adam nggak berdosa gimana? Hah? Kalau Adam nggak berdosa bagaimana? Adakah inkarnasi? Hah? Enggak ya? Kamu baca lagi tuh makanya. Hmm? Seandainya misalnya nih, Adam tidak jatuh dalam dosa, masih perlu nggak inkarnasi? Hmm? Kalau baca ini berarti apa? Hah? Yang bilang masih siapa? Yang bilang nggak perlu? Ya orang. Iya, ayo. Apa Wiki? Kamu dulu depan Wiki ini. Biar kamu nggak tidur. Ya. Apa jawabanmu, Wiki? Nggak perlu ya? Perlu. Kenapa perlu? Ya jawabannya tetap perlu. Jadi jadi bukan tergantung si Adam ya, dosa atau enggak gitu. Nah, iya tetap perlu. Mau Adam berdosa atau enggak, pasti Kristus datang enggak? Pasti. Nah, kenapa? Nah, ini kan ditanya. Kenapa alasannya? Hah? Iya, karena sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah memutus. Nah, berarti inkarnasi itu pada akhirnya apa? Hah? Ayo coba baca lagi. Nah, ini. Karena apa? Inkarnasi itu apa? Tadi mengilahikan seluruh dunia yang diciptakan.
Jadi karena kodratnya rusak, ya dipulihkan termasuk. Ya, tujuan akhir bagi dunia diciptakan. Nomor 4. Iya. Jadi inkarnasi itu bukan keharusan kodrat ilahi, tapi dipahami sebagai apa? Karya kehendak Allah. Jadi kedatangan Kristus itu adalah kehendak dia, sukarela dia, bukan bersifat keharusan. Yang kelima, nah maksudnya ini apa? Kristus sebagai Adam kedua ini. Kristus sebagai Adam kedua berarti apa? Hah? Nih. Nah, ya kan? Dia menggantikan Adam yang pertama yang gagal. Harusnya Adam pertama itu ditakdirkan apa? Menyatukan, ya jadi maksudnya yang pertama itu harusnya membawa alam semesta sama dia itu menyatu dengan. Tapi dia gagal, alam pun tertutup kan, ya kan? Nah akhirnya nggak bisa lagi menyatu dengan alam. Digantilah oleh Kristus dan kedua menyatukan alam ini, menyatukan dirinya dengan alam semesta. Paham nggak? Jadi dia harus bisa membawa tumbuhan, hewan, semua alam semesta itu menyatu dengan alam. Tapi gagal. Nah, lalu ada kedua, kan dia mencapai persatuan itu. Ya, dari kelahirannya dari perawan, dia menghapuskan apa? Pembagian kodrat manusia, pria dan wanita. Jadi nanti di hadapan Allah, kalau dalam penyatuan itu nggak ada lagi pria dan wanita. Gitu. Ya. Lalu yang kedua apa? Di kayu salib. Di kayu salib apa? Dia menyatukan Firdaus dengan realitas duniawi. Kenaikannya apa? Menembus kerajaan itu ya, kerajaan-kerajaan iblis, terus menyatukan dan
Iya, menyatukan ciptaan. Jadi bukan cuma manusia nanti, seluruh alam semesta, bukan cuma manusia, termasuk seluruh ciptaan. Jadi dia mempersembahkan totalitas alam semesta yang dipulihkan dalam kesatuan di dalam dirinya kepada Bapa, menyatukan ciptaan dengan yang tak diciptakan. Nah, itulah dia sebagai Adam kedua. Oke, gantian. Baca, Helmi. Iya, jadi dia mengambil kodrat manusia, memberikannya keberadaan, dan ini apa ini? Artinya apa? Kodrat itu dia apa? Kodrat itu dia apa? Kodrat itu apa? Ini, ini kan tadi sudah jatuh kan, terus di bawah lagi. Tapi kalau pantas lagi ada dosa, ada kematian perang. Nah, itu juga harus tentang membawa ciptaan ini. Jadi kenapa kok Yesus itu menebus manusia? Bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan batu, bukan laut, bukan gunung. Ayo. Hah? Manusia jatuh, akhirnya alam semesta juga jatuh. Kenapa kok si Adam ini jatuh semuanya ikut? Iya, benar. Karena dia kosmos kecilnya. Begitu dia jatuh, semua ikut. Ngerti kan? Ya. Tapi kalau dia dipulihkan, berarti semua. Jadi kalau Yesus mati bagi manusia, manusia itu dipulihkan, binatang dipulihkan nggak? Tumbuhan, alam semesta, semua dipulih. Nah, nanti manusia inilah yang akan memimpin. Kristusnya jadi manusia inilah yang akan nanti membawa, dan kedua inilah nanti yang akan membawa apa? Kan dunia rohani, ya, memperkenalkan totalitas alam dalam persatuan dalam dunia. Jadi bukan Adam pertama yang akan memulihkan, tapi si Kristus ini yang akan apa? Mempersembahkan semua alam semesta, manusia dan semuanya. Jadi ya, yang pertama pada Bang. Nah, sehingga di sini kodratnya dipulihkan. Kemanusiaan diambil menerima keberadaannya dalam hipotesis nilai sang putra ya. Oke, yang ketujuh.
Iya. Tahu nggak artinya apa nih? Oh, ini maksudnya bukan didoakan ya, udah ditetapkan ya. Tapi bukan berarti Kristus itu kayak dipaksa, tapi dengan apa? Sukarela, menyerahkan dirinya pada kondisi kodrat kita yang jatuh, mengambil konsekuensi dosa, bukan dosa itu sendiri ya. Artinya apa? Kalau konsekuensi dosa berarti Kristus bisa mati nggak? Bisa dong, makanya dia mati di atas kayu. Dia bisa lapar nggak? Bisa nangis nggak? Misalnya kalau dia dipukul sakit nggak? Sakit. Jadi kalau Yesus itu ya menderita di atas kayu salib sebagai tubuh manusia, sakit nggak? Sakit. Mati? Bisa mati. Bukan pingsan ya. Atau pura-pura mati gitu. Karena dia mengambil apa? Tubuh yang sudah kena konsekuensi tapi tidak bukan dosa itu sendiri. Beda ya. Dia mengambil konsekuensi dosa. Berarti tubuhnya Yesus atau manusianya, kodratnya manusia Yesus itu bisa lapar, bisa nangis, bisa sakit, bisa mati. Jadi kalau dia kedinginan, dia juga merasa dingin. Maka dia dicoba oleh iblis kan lapar ya. Iblis goda dia dengan makanan. Dia dicoba oleh iblis untuk tamak ya, rakus dengan harta, gitu ya, dan sebagainya. Itu karena dia iblis tahu dia mengambil tubuh yang kena konsekuensi dosa. Ya, dia mengambil atau dia secara sukarela menyerahkan dirinya pada kondisi kodrat kita yang jatuh. Jadi ya dia bisa sakit, bisa mati gitu. Dia turun ke pos keluar keberadaan bahkan sampai mati dan ke neraka, Hades. Oke, tapi itu dilakukan semua dengan sukarela. Itu poinnya ya. Poin 8. Dan dikeluarkan dari kegelaparan, kegelapan, kegelapan, penderitaan dan sebagainya yang dikeluarkan. Ini telah merupakan pribadian, tapi keuntungan yang kita ucapkan dari putra yang direduksi tadi menuju seorang budak, mungkin menjadi kepunyaan Allah. Nah, inkarnasi itu juga melibatkan kenosis. Maksudnya apa? Ayo, berpikir tajam. Kenosis di sini apa? Pengosongan diri. Kok inkarnasi itu kenosis? Maksudnya apa di sini? Jadi dia mengambil manusia yang bagaimana ini? Misalnya di situ kata penurunan yang tak terucapkan direduksi menjadi wujud seorang budak. Dalam pengertian budak itu bukan Yesus jadi budak ya. Kayak budak literal gitu ya. Tapi maksudnya apa? Pengosongan diri atau budak itu. Kehendak Kristus, kehendak manusiawi Kristus itu terus-menerus apa? Mengosongkan apa? Atau melepaskan apa yang secara alami milik kemanusiaannya yang tak termusnahkan. Dan didoakan. Artinya apa? Menerima kelaparan, kehausan, kelelahan, menderita, tadi sakit ya kan? Dan akhirnya kematian di kayu salib. Memang ada yang langsung agak ekstrim, Mbak.
Termasuk Yesus juga bisa gagal. Kemarin kita dengar. Ya. Kenosisnya karena dia bisa gagal. Gagal dalam pengertian bukan dia gagal dalam dosa. Akhirnya Yesus menikah, punya anak, berdosa, berzina, dan sebagainya. Bukan itu. Lalu Yesus jadi serakah, ingin jadi raja gitu. Bukan. Bukan dalam hal dosa. Kenosis itu dia artinya apa? Kehendak manusianya terus-menerus dilepaskan secara alami, ya. Dalam pengertian dia menerima kelaparan, kehausan, kelelahan, penderitaan, dan puncaknya kematian. Oke, jadi tapi satu sisi bukan berarti waktu dia lapar, dia haus, dia lelah, dia menderita, dia mati, dia cuma manusia tok. Nah, itu salah. Dia juga adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Tetap dia satu pribadi yang memiliki dua kodrat itu. Kodrat manusiawinya iya, dia sakit, dia lelah. Tapi pada saat yang sama dia juga adalah kodrat ilahi. Nah, sehingga ini bukan pengosongan keilahian, tetapi penurunan yang tak terucapkan dari putra yang direduksi menjadi wujud seorang budak tanpa berhenti menjadi sepenuhnya Allah. Jadi tetap sepenuhnya Allah. Paham ini? Ya. Oke, sekarang ini poin 9. Ini udah berapa poin ini? Udah banyak ya. Dua kodrat dalam satu pribadi sekarang. Coba baca. Nenong, yang keras. Nah, ini doktrin, kamu harus tahu. Ini teologi. Kristus adalah satu pribadi, satu hipos dengan dua kodrat. Yaitu apa? Ilahi dan manusia. Tapi dua kodrat itu tidak bercampur. Nggak melebur jadi satu gitu loh. Ya, tetap berbeda, tetap dua. Tidak bercampur. Harus diingat. Allah dan manusia. Tapi dalam satu pribadi. Nah, ini rumusnya nih. Ini gara-gara rumus ini banyak yang jadi bidat ini. Ya, miafisit, monofisit itu semua bidat. Kita mengakuinya duofisit in one hypostasis. Di luar itu jangan terima. Dua kodrat dalam satu pribadi. Udah selesai. Itu nggak bisa ditawar. Ya, nggak bisa ditawar. Ada yang mengatakan dua kodrat itu jadi satu kodrat. Itu monofisit. Ya, manusiawinya udah melebur jadi ilahi. Monofisit. Tapi ada yang mengatakan itu miafisit. Miafisit itu mengatakan satu kodrat yang berasal dari dua kodrat. Tapi kan akhirnya tetap ada satu kodrat jadian kan. Ada kodrat ketiga kan. Itu kodrat inkarnasi kan. Nah, itu bukan seperti itu yang diajarkan pada kita. Jadi nggak ada namanya kodrat inkarnasi. Artinya kodrat yang berasal dari dua kodrat, yaitu kodrat Allah dan manusia, yaitu kodrat inkarnasi. Nah, kita nggak percaya kodrat inkarnasi atau miafisit itu. Hati-hati. Ya. Itu kan baru-barunya ada diskusi di grup itu kan. Itu ajaran Koptik. Kita nggak ikuti. Ya. Protestan, Katolik, Ortodoks semua tidak ikuti, itu namanya monofisit, miafisit, enggak. Tapi ini dua kodrat dalam satu pribadi. Jadi kita membedakan antara kodrat dan pribadi. Kodrat itu fisis, apa bahasa Yunaninya? Fisis atau natur, nggak ngerti natur ya kodrat. Fisis dua. Allah dan apa? Allah dan manusia. Tapi dua kodrat ini bukan melebur atau bercampur.
Jadi namanya kodrat inkarnasi, itu dunia fisik kita nggak percaya. Tapi dua kodrat ini ada di dalam satu pribadi seperti kita nih manusia. Satu pribadi atau satu hipostasis. Itu satu pribadi yang diberi nama Yesus Kristus. Jadi sebelum inkarnasi sudah ada pribadi ini belum? Nggak ada. Nggak ada yang namanya satu pribadi Yesus Kristus, belum ada. Setelah dia lahir melalui perawan Maria, baru lahirlah satu pribadi itu. Yaitu yang diberi nama Yesus Kristus. Tapi satu pribadi ini punya dua kodrat. Nah, dua kodrat ini apa? Tidak bercampur. Ya. Jadi disatukan secara hipostatik dalam satu pribadi lagi. Satu pribadi ini. Berarti satu pribadi ini punya dua kodrat, punya dua kehendak. Kehendak Allah dan kehendak manusia. Nah, dua kehendak ini membentuk yang namanya satu pribadi, bukan satu kodrat. Ya. Nah, dia bertindak sesuai dengan dan melalui kedua kodratnya. Kodrat ini tetap tidak berubah, kodrat manusianya dapat menderita dan mati. Ini dipahami ya baik-baik. Ini ringkasan-ringkasan doktrinnya. Kodrat ilahinya tetap tidak berubah. Misalnya kalau Yesus mati ini ya, di atas kayu salib. Kodrat ilahinya mati nggak? Ya enggak, ilahi nggak bisa mati. Kodrat manusianya mati. Tapi satu pribadinya gimana? Digantung masalah. Kan satu pribadi yang digantung kan? Mati nggak? Mati. Tubuhnya di kuburan. Rohnya di, jiwanya di Hades. Ya. Tapi pada saat yang sama, tubuh yang di kuburan itu satu pribadi ilahi bukan? Iya. Satu pribadi manusia nggak? Iya, karena dua kodrat tadi. Secara manusia, jiwanya terpisah dari tubuh. Makanya tubuhnya dibandingkan dikubur. Jiwanya kemana? Ke Hades. Itulah kematian. Kematian itu kan berarti jiwa dan tubuh terpisah. Ya kan? Tubuhnya di sini, di liang kubur, jiwanya Hades. Itu kematian. Tapi waktu jiwa Yesus ke Hades, dia disebut pribadi Allah nggak? Ya tetap. Waktu tubuhnya dibaring di situ, dia Allah nggak? Ya Allah. Karena dia pada saat yang sama, dia juga punya kodrat ilahi. Ya. Nah, nanti kalau kamu bahas di bawah, nanti dipelajari itu. Ini kan belum ya. Oke, 10. Saling saling bungkus dalam satuan hipostatik. Baca yang benar. Persatuan hipostatik. Langit dari sisi manusia. Jangan yang agak itu ditembus oleh energi lagi sejak saling generasi. Aduh, kamu baca ini anak SD. Perikoresis itu artinya apa? Saling. Makanya jangan ngantuk-ngantuk. Ngantuk cuci muka sana memang. Ya. Perikoresis artinya apa? Maksudnya apa? Kedua kodratnya yang saling meresapi. Saling menembus gimana ya ilustrasinya ya. Jadi bukan bercampur jadi satu tapi nah bisa gini loh. Ya, saling menembus, saling penetrasi. Maka pada saat yang sama misalnya ya, Yesus lapar sebagai manusia. Pada saat yang sama dia juga kodrat ilahinya lapar nggak? Enggak. Gitu. Ya. Jadi seandainya nih, misalnya nih ya, misalnya
eh, Yesus lapar, terus nggak makan, tapi karena saling menembus tadi, dia jadi tahan lapar nggak? Tahan. Misalnya dia dicambuk sakit nggak? Tapi ada kodrat ilahinya yang menembus sisi manusiawinya, dia tahan nggak? Tahan. Itu maksudnya. Karena gini, dikatakan ini, kemanusiaan itu didoakan, ditembus oleh energi ilahi. Ya. Jadi pada saat Yesus misalnya ya, dia sakit, dia menderita, tapi sisi kodrat ilahinya apa? Bisa memampukan dia untuk melewati. Nah, itu dia. Jadi itu artinya perikoresis, saling menembus. Ya. Yang ketiga, yang ke-11. Assumption ya, assumption. Saint Maximus kodrati ya itu ya. Kodrati nggak ada ah-nya. Ah-nya dibuang. Pengambilan kodrati, terus menggunakan diri karyawan atau profesi kemanusiaan yang jatuh, kemudian kuadrati itu pada umumnya disebut demikian, tetapi manifestasikan dalam transformasi Kristus, mana dia muncul dalam kemanusiaannya yang membuahkan persidangan dengan terang kebahagiaan. Iya. Nah, ini ada dua assumption, dua pengambilan. Maksudnya gini, ada pengambilan waktu dia mengambil kodrat manusia itu ada namanya mengambil secara kodrati, ya, dan mengambil secara relatif atau ekonomis. Secara kodrati berarti dia memang kodrat yang sempurna. Jadi dia manusia yang sempurna. Tidak ada cacat dosa. Bahkan ada kemungkinan kah, ada kemauan kah dia berdosa? Enggak ada. Tuh ya. Jangan bilang Yesus ada kemungkinan berzina dengan Maria Magdalena. Walat kamu ngomong seperti itu. Ya. Atau Yesus kemungkinan punya anak dengan seorang wanita pelacur. Itu Discovery Channel dan sebagainya itu berapa tahun yang lalu menyoroti ya, mungkin 20 tahun yang lalu. Ya kalau kamu baca The Da Vinci Code itu ya. Oke. Nih, karena apa? Karena dia mengambil kodrat yang sempurna, manusia yang sempurna. Tapi ada yang kedua, mengambil kodrat secara relatif atau ekonomis. Artinya apa? Nah, dia penyerahan diri sukarela pada kemanusiaan yang jatuh. Jadi dia dengan sukarela merasa lapar, sukarela merasa sakit, sukarela merasa menderita, dia bisa nangis dan sebagainya. Dan sukarela bisa mati. Sukarela ya. Namanya kalau sukarela gimana? Dipaksa nggak? Dengan sukarela. Dia artinya dengan sukarela lapar nggak? Iya, waktu dia lapar itu sukarela dia. Nah, itu artinya pengambilan relatif atau ekonomis. Ini pengambilan kodrati itu bisa dilihat pada saat konfigurasi ya. Dan itu disembunyikan, tapi dinyatakan sekali pada waktu apa? Iya, pada waktu para murid itu nggak bisa lihat tubuhnya sama sekali, sinar terang. Nah, itu disembunyikan. Kayak Yesus mau dibunuh, dia transfigurasi nggak? Dia menghilangkan dirinya kan? Dia tiba-tiba aja lenyap dari sini. Disembunyikan memang. Cuma ditunjukkan sekali pada saat apa? Transfigurasi di Gunung Tabor itu. Jadi kalau kamu lihat dia kayak dua orang yang bercakap-cakap di Emmaus itu nggak bisa lihat transfigurasi dia ke terang dia, nggak bisa. Memang itu disembunyikan. Ya, oke. Tapi kalau relatif ekonomisnya apa? Ya, itu bisa lihat dalam kejadian sehari-hari. Dia bisa menangis,
Bahkan dia bisa marah, dia bisa sakit, kayak gitu. Oke, 12. Media dan baik itu. Karena bukan hanya karya pribadi ini, tetapi juga karya dan iman perawan Allah menunjukkan kesatuan tujuannya, rencana itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa perkataan kehendak manusia. Iya, jadi apa peran Maria di sini? Maka kenapa keselamatan itu disebut kerjasama? Hah? Kenapa keselamatan itu kok disebut kerjasama? Apa? Ya, apa lagi spesifiknya kaitannya dengan Maria, Pak? Hah? Itu dong, baca nomor 12 itu. Wajib jadi saya. Saya kan tanya, kenapa keselamatan itu sinergi, kerjasama? Nah, dalam hal ini misalnya Maria. Hmm? Ngomong apa sih, Happy? Yang keras. Karena karena itu bukan hanya karya pribadi lagi, tapi juga yang benar dari perawan. Iya, jadi misalnya ya, keselamatan kok jadi sinergi. Di sini gini, Kristus nggak mungkin ada di dunia ini kalau tidak ada perawan Maria. Atau kalau perawan Maria itu nggak setuju. Begitu Maria mengatakan tidak setuju, udah selesai. Nggak ada yang namanya Kristus yang lahir. Pak, tapi kan wanita di dunia ini kan bukan hanya Maria doang. Saya juga mau lah, Pak. Ika juga mau ya kan. Nah, gini kalian tuh senang lah. Tapi diajak yang serius pada bingung. Gimana? Keselamatan tidak akan terjadi kalau tidak ada peran Bunda A. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya Maria mengatakan tidak pada malaikat Gabriel, maka tidak ada inkarnasi. Nah, ini artinya apa? Kehendak manusia itu juga berperan penting. Seperti Allah plus 100% manusia. Hasilnya apa? 200. Enggak, 100. Ya, 100% Allah, 100% Maria. Baru terjadi inkarnasi. Itu. Allah membutuhkan persetujuannya. Nah, itu. Allah butuh persetujuan Maria. Kalau Maria menolak, tidak ada inkarnasi. Misalnya, timbul pertanyaan, kan Allah bisa memilih perempuan yang lain. Nah, itu gimana kalian jawab? Nih, rencana itu tidak mungkin terlaksana tanpa kesepakatan kehendak manusia. Ya, Maria inilah satu-satunya wanita yang apa?
Ya. Iya, nggak ada perempuan yang lain, hanya dia. Jadi kalau dia nolak, selesai semua. Nah, ini artinya apa? Keselamatan itu 100% kehendak manusia. Tapi juga 100% anugerah Allah. Contohnya, inkarnasi aja. Allah membutuhkan persetujuan Maria. Nah, ini yang diajarkan ya. Oke, kita break dulu. Nanti kita sambung lagi.